Promosi kesehatan dikenal dengan penyuluhan kesehatan. Perubahan penyebutan dipengaruhi oleh perkembangan di dunia karena munculnya konferensi internasional tentang pencegahan pada tahun 1986 di Kanada yang dikenal dengan nama Ottawa Charter. WHO mendefinisikannya sebagai proses untuk individu mengurus kesehatan mereka dan membuat perbaikan. 4 visi promosi kesehatan. 1. Mampu memelihara dan meningkatkan kesehatannya. 2. Mau memelihara dan meningkatkan kesehatannya. 3. Memelihara kesehatan. Mau dan mampu mencegah penyakit, melindungi diri dari gangguan-gangguan kesehatan. 4. Meningkatkan kesehatan. Kesehatan perlu ditingkatkan, karena derajat kesehatan baik individual, kelompok, atau masyarakat bersifat dinamis, tidak statis. 3 misi promosi kesehatan. 1. Advokat dilakukannya pengambilan keputusan dari berbagai tingkat dan sektor terkait kesehatan. 2. Mediat sebagai mediator antara kesehatan dan sektor lain sebagai mitra. 3. Enable yaitu masyarakat mau dan mampu memelihara kesehatan. Terdapat 5 strategi promosi kesehatan berdasarkan Piagam Ottawa. 1. Strengthen Community Action, yaitu aksi memperkuat gerakan masyarakat untuk mendorong serta memfasilitasi upaya masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan. Contoh kegiatan. Kegiatan komunitas Isi Piringku, yang melakukan aksi gerak dan sehat bersama warga Pantai Longo. Aksi 5 pemuda Pandawara membersihkan sampah sungai. 2. Develop personal skill, yaitu memberdayakan masyarakat agar dapat mengambil keputusan dan mengalihkan tanggung jawab kesehatan berdasarkan pengetahuan dan keterampilan setiap individu. Contoh kegiatan Bulan Kesehatan Gigi Nasional yang dilakukan di RSGMP Baitur Rahmah. Tiga. Create supportive environments, yaitu menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan, baik secara fisik, sosial, maupun budaya. Contohnya seperti menyediakan pojok laktasi di tempat-tempat umum. 4. Build healthy policy, yaitu membangun kebijakan publik yang berwawasan kesehatan, seperti kawasan tanpa rokok, memakai sabuk dan helm saat berkendara. Sasaran Promkes. 1. Primer, sasarannya individu masyarakat. 2. Sekunder, kalangan tokoh masyarakat formal maupun informal. 3. Tersier, kalangan pejabat pemerintah setempat. 3 strategi Promkes. Advokasi, yaitu upaya pendekatan pada pejabat untuk memperoleh dukungan yang dapat berupa undang-undang atau peraturan. Social support, bentuk dukungan sosial diantaranya pelatihan tokoh masyarakat, seminar, lokakarya, maupun bimbingan pada kader kesehatan. Empowerment atau pemberdayaan masyarakat, yang merupakan upaya promosi kesehatan yang berfokus pada masyarakat langsung. Promosi kesehatan dulu vs sekarang. Zaman dahulu promosi kesehatan sifatnya lokal dan terbatas, penyuluhan dari petugas dan audiens pasif. Beberapa contoh Promkes zaman dahulu dilakukan dengan tatap muka, leaflet dan siaran radio. Promosi kesehatan zaman sekarang yang mencerminkan perkembangan teknologi dan pendekatan komunikasi modern. Global dan cepat tersebar, bisa dari influencer, dokter online, audiens aktif dan bisa berinteraksi. Beberapa contoh dari promosi kesehatan zaman sekarang yang dapat ditemui seperti di sosial media, aplikasi kesehatan serta webinar dan edukasi online. Promosi kesehatan dalam 5 tingkat pencegahan. 1. Health promotion. Promosi kesehatan merupakan proses yang memberikan informasi kesehatan pada masyarakat agar masyarakat mau dan mampu memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Salah satu contoh kegiatan promosi kesehatan pada kesehatan gigi dan mulut ada kegiatan UKGS yang dilakukan di sekolah. 2. Specific protection.
Perlindungan khusus merupakan tindakan pencegahan yang dilakukan oleh masyarakat pada ancaman penyakit tertentu. Salah satu contoh kegiatan promosi kesehatan pada kesehatan gigi dan mulut adalah dengan melakukan perawat preventif pit fissure sealant pada anak-anak. 3. Early Diagnosis and Prompt Treatment. Diagnosis dini dan pengobatan segera merupakan tindakan menemukan penyakit sedini mungkin serta melakukan penatalaksanaan secara segera dengan ketepatan terapi. Salah satu contoh kegiatan yang dapat dilakukan adalah scaling gigi sebelum dilakukan mendeteksi keadaan di rongga mulut selanjutnya. 4. Disability Limitation. Mengurangi kecacatan merupakan tindakan penatalaksanaan terapi yang maksimal pada penyakit yang telah lanjut untuk mencegahnya menjadi lebih berat. Contoh tindakan yang dapat dilakukan adalah perawatan saluran akar pada dewasa dan pulpotomi pada anak-anak. 5. Rehabilitation. Rehabilitasi merupakan tingkat pencegahan terakhir untuk masyarakat yang sakit dan dapat disembuhkan menjadi sehat pada saat kembali ke masyarakat serta dapat menjalani hidup seperti semula dengan fungsi yang positif bagi dirinya dan bagi masyarakat lainnya. Contoh tindakan yang dilakukan adalah rehabilitasi pada pengguna narkoba. Teori ilmu perilaku. 1. Prest-Prosit Model, Lawrence Green. Merupakan suatu teori perilaku kesehatan yang dipengaruhi oleh persepsi individu terhadap penyakit dan cara untuk mengurangi gejala penyakit. Berikut merupakan kerangka Prest-Prosit yang terdiri dari 6 fase diagnosis. 2. Theory of Reason Action, TRA, atau tindakan beralasan. Merupakan struktur komprehensif untuk menilai tingkat kesehatan, kebutuhan kualitas kehidupan, merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi program promosi kesehatan. Ini merupakan gambar kerangka dasar Theory of Reason Action. 3. Health Belief Model Theory, HBM. Teori ini digunakan sebagai rujukan untuk studi tentang sikap dan perilaku. Teori ini menghubungkan antara keyakinan, belief, sikap, attitude, kehendak atau niat, intention, dan perilaku, behavior. 4 dimensi Health Belief Model Theory diantaranya. Perceived susceptibility yaitu keyakinan individu mengenai kerentanan dirinya terhadap suatu risiko penyakit dalam mendorong seseorang untuk melakukan perilaku yang lebih sehat. Perceived severity, yaitu keyakinan individu terhadap keparahan penyakit. Perceived barrier, yaitu aspek negatif pada individu yang menghalangi individu untuk berperilaku sehat. Perceived benefits, yaitu keyakinan akan manfaat yang dirasakan pada diri individu apabila melakukan perilaku sehat.